Ibu mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat dan sangat luar biasa hari ini. Mudah-mudahan pagi ini kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini agar membawa keberkahan untuk kita semua, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Tadi Ibu lihat yang pertama masuk adalah Mbak Novita. Silakan Mbak Novita bisa dipimpin untuk berdoa hari ini. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa ini mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak ibu yang luar biasa, Ibu sudah nge-share link presensi, nanti silakan kalian bisa isi. Kemudian selalu disiplin ya untuk mengisi presensi. Sudah paham? Sudah paham? Oke, kalau paham. Nah, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengulang terlebih dahulu pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai nilai-nilai yang ada atau yang terkandung dalam sebuah cerpen. Masih ingatkah kalian nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sebuah cerpen? Misalnya apa saja? Mbak Cici bisa menjawab? Nilai sosial. Ya, selain itu, selain nilai sosial, ada lagi? Nilai moral. Nilai moral. Nah, banyak hal tentang nilai moral, nilai sosial, nilai agama, ataupun nilai pendidikan. Nah, dari sekian nilai itu yang bisa atau mudah kalian temukan dalam sebuah cerpen itu nilai apa misalnya? Yang paling gampang kalian menentukan, oh ini nilai ini tuh nilai apa? Nilai agama dan pendidikan. Budaya. Nilai agama, pendidikan, dan budaya. Betul Mbak Ainun ya, dan Mbak Dinda. Kemudian, menurut kalian, manfaat apa sih kalian itu mempelajari tentang nilai-nilai dalam sebuah cerpen? Apa kaitannya dengan kehidupan kalian? Dapat memberikan nilai-nilai motivasi agar lebih semangat dan lebih termotivasi. Ya, lebih termotivasi. Bagus Mbak Dinda ya. Jadi dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen, kita minimalnya mampu mengambil apa-apa yang patut kita tiru dan apa-apa yang patut kita tinggalkan. Nah, itu materinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, ini kompetensi yang pertama. Dan kompetensi yang kedua adalah mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen atau cerita pendek. Namun kita fokus ke 3.9 dulu, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Adapun indikator pencapaian kompetensi dasarnya adalah kalian nanti menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek, kemudian menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur cerpen dan kaidahnya. Nah, ini jadi nanti kalian anak-anak ibu yang hebat ini menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek yang sudah ada di LKPD, dilanjutkan dengan menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur cerpen dan kaidahnya. Tujuannya adalah, nah, setelah mengamati contoh cerpen, anak-anak ini bisa menelaah unsurnya. Selain unsur, anak-anak juga bisa menelaah struktur dan kaidahnya. Bisa dipahami kegiatan kita hari ini? Itu ada kata ganti Bisa dipahami kegiatan kita hari ini? Bisa, Bu. Nah, bisa. Ibu stop dulu ya. Ibu jelaskan langkah-langkahnya. Jadi nanti anak-anak Ibu bagi dalam kelompok seperti yang kemarin sudah Ibu sampaikan. Setelah Ibu bagi kelompok, anak-anak Ibu di sini mengerjakan sesuai bagian masing-masing. Lalu setiap kelompok saling mengomentari, bertanya jawab boleh, menanggapi boleh, atau apapun.
Begitu ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, anak-anak untuk kegiatan berikutnya adalah kemarin Ibu sudah membagikan kelompok, silakan dipasang identitas kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1, pasangkan nomor dadanya biar kelihatan, nomor 1, nomor 2. Nomor 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Jadi ada 5 kelompok. Kelompok 1, ya nanti tugasnya adalah anak-anak di sini kemarin sudah Ibu minta untuk membaca LKPD, ya. Ada cerpen, judulnya apa? Masih ingat? Cerpennya apa? Matahari tak terbit pagi ini. Iya betul, matahari tak terbit hari ini. Nah, sebelumnya Ibu tanya, bagaimana perasaan anak-anak di sini kalau matahari tak terbit pada hari ini? Suasananya gelap, Bu, nggak cerah seperti biasanya. Ini juga lagi mendung. Ya, takut tidak apabila matahari tak terbit pagi ini? Bayangkan, matahari tak terbit hari ini. Ya, ada perasaan takut. Ya, apa yang terjadi? Bagaimana Kak? Bagaimana perasaan anak-anak di sini jika berada dalam posisi dalam tokoh cerpen itu? Matahari tak terbit pagi ini. Siapa yang disebut? Apakah mataharinya beneran atau siapa? Tokoh kamu bukan sih, Bu? Ya, tokoh kamu. Jadi tokoh dia. Aku itu berarti kehilangan sang matahari yang terbit ya. Betul tidak? Iya. Ya, tes. Sekarang silakan Ibu minta kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil temuan kalian. Dimulai dari kelompok 1, dilanjut kelompok 2, dilanjut kelompok 3, dilanjut kelompok 4, kemudian dilanjut kelompok 5. Setelah itu, perhatikan tata caranya. Setelah itu, silahkan saling menanggapi, saling bertanya jawab. Paham tata tertibnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ibu sambil mengecek ya kelompoknya. Nih, Ibu cek siapa yang presentasi, silahkan. Siapa yang menanggapi, silahkan. Dimulai dari kelompok 1. Saya Novita Ipiani di sini akan mewakili kelompok 1 untuk presentasi, yaitu tentang unsur intrinsik cerpen yang berjudul Matahari Tak Terbit Hari Ini. Itu yang pertama ada temanya itu tentang kerinduan seseorang kepada orang yang dikasihinya. Mereka berpisah karena nasib yang tidak bisa mereka tolak. Lalu yang kedua ada alur cerpen, yaitu alurnya campuran. Karena di sini mula-mula diawali dengan cerita tentang rasa kehilangan, kecewa, dan kekosongan jiwa yang dialami tokoh aku setelah orang yang dikasihinya itu tiada lagi di sampingnya. Lalu dilanjutkan dengan kisah masa lalu mereka yang dipenuhi dengan mimpi dan keceriaan. Kemudian diceritakan kembali pada kondisi tokoh aku yang berada dalam kesendirian dan berharap bisa bersama kembali dengan orang yang selalu dirindukannya. Yang ketiga adalah latar, yaitu cerita ini tidak menyertakan di mana kapannya. Cerita ini banyak mengungkapkan isi hati tokoh yang tidak pasti di mana dan kapan kejadiannya. Akan tetapi, secara sekilas cerita ini menyebutkan latar tempat di kamar, latar waktu pada pagi hari, dan latar suasananya menyedihkan atau mengecewakan. Lalu yang keempat ada penokohan, yaitu tokoh utama, yaitu tokoh aku, berwatak romantis, penuh pengertian dan penyabar. Kemudian ada tokoh kamu atau bidadari, ini adalah tokoh pendamping atau figur, berwatak murah senyum, setia, dan teguh hati. Yang kelima, ada sudut pandang. Itu sudut pandangnya orang pertama, tokoh utama yang bersifat pengakuan atau mengakukan. Lalu yang keenam, ada amanat, berisi tentang betapa berartinya seorang yang dikasihinya dalam sebuah kehidupan. Ketiadaannya dapat menyebabkan hidup menjadi sunyi, tidak indah, dan terasa tidak bermakna lagi. Lalu yang ketujuh ada gaya bahasa. Di sini ada majas personifikasi dan majas hiperbola. Majas personifikasi yaitu kalimatnya tempat matahari menyambut secara perkasa dan penuh cahaya. Lalu majas hiperbola, kalimatnya bayangkanlah bila matahari tak terbit lagi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Baik, Ibu minta Mbak Ainun untuk memimpin diskusi bersama teman-teman
tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, barangkali ada pertanyaan seputar yang disampaikan. Baik, Bu. Silakan. Kali ini kita buka sesi tanya jawab dan penyampaian pendapat. Barangkali ada yang mau menambahkan ataupun mengkritik kekurangan. Untuk itu dipersilahkan saya mau boleh untuk mengulang materi dari kelompok 1 yang bagian sudut pandang tadi kurang jelas. Boleh, silakan. Silakan. Untuk kelompok 1 bisa diulang untuk materi bagian sudut pandang karena tadi terpotong sinyal jadi tidak tertangkap begitu jelas apa isi dari sudut pandang tersebut. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Ya, untuk sudut pandang di sini menggunakan orang pertama sebagai tokoh utama yang bersifat mengakukan. Jadi di sini tokoh utama itu menceritakan dirinya sendiri gitu. Saya Nova Karisma, mewakili kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok pertama tadi yang mengenai gaya bahasa. Di gaya bahasa tadi terdapat 2 majas. Yang pertama ada majas hiperbola dan majas personifikasi. Majas personifikasi itu menurut kelompok 2 kan, kelompok pertama tadi ada tempat matahari menyambut secara perkasa dan penuh cahaya. Apa sih yang dimaksud dengan majas personifikasi? Terima kasih. Saya Cindy Ratna Dewati dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Nova. Majas personifikasi yaitu mempersamakan benda dengan manusia. Contohnya benda-benda mati yang dapat dibuat berpikir layaknya seperti manusia. Terima kasih. Mbak Enun, silakan Mbak Enun. Simpulkan pembelajaran hari ini. Saya Ainur Rizky akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu tentang cerpen. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, dan terdapat struktur. Karena dalam suatu cerita harus wajib mempunyai struktur untuk dapat kita mengerti apa isi dari cerita tersebut. Nah, tidak lupa menggunakan kaidah kebahasaan. Kenapa sih harus menggunakan kaidah kebahasaan? Karena pada suatu cerita beberapa mengandung arti yang mungkin tersirat atau tersurat. Terus kita itu harus ada kesimpulan. Kenapa harus ada kesimpulan? Karena untuk memudahkan kita belajar sehingga tidak banyak baca dari awal sampai akhir. Kita pusing, jadi ketika sudah ada kesimpulan, kita bisa baca kesimpulan tersebut. Untuk lebih jelasnya, bisa dibuka lagi materi sebelumnya. Itulah kesimpulan materi pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ainun. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu pagi ini dengan sangat luar biasa. Anak-anak di sini adalah anak-anak yang sangat hebat. Nah, nanti hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan silakan dikumpulkan di classroom berdasarkan masukan tadi dari teman-teman kalian. Barangkali ada yang mau ditambahkan silakan. Kemudian yang tadi disampaikan juga silakan ditambahkan. Nah, nanti Ibu akan mengirim link untuk refleksi pembelajaran. Jadi silakan nanti kalian isi. Kemudian jangan lupa Ibu juga mengirimkan link untuk evaluasi. Kalian juga harus kerjakan. Nah, nanti setelah pembelajaran hari ini selesai, kemudian untuk pertemuan berikutnya ada tugas, yaitu kalian anak-anak di sini nanti Bu minta untuk membuat cerpen berdasarkan gambar yang sudah ada di LKPD. Nah, nanti dari gambar tersebut kalian membuat cerpen, nanti kita akan menentukan topik dalam cerpen tersebut itu apa. Begitu, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham? Paham. Paham. Sekali karena hari ini sangat luar biasa jawaban kalian, presentasi kalian, pendapat kalian, pertanyaan kalian sangat luar biasa karena kalian adalah anak-anak Ibu di sini adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Jangan lupa selalu bersyukur ya anak-anak ya. Kita selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi kemudahan, kita selalu diberi kelancaran, nikmat yang sangat luar biasa. Seperti itu, demikian pembelajaran dari Ibu. Sebagai penutup, Ibu meminta untuk satu anak menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak Ibu yang sangat luar biasa. Selamat pagi dan
tetap semangat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Selalu jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Ya, jangan lupa dan jangan bepergian kalau tidak terlalu penting, cukup di rumah saja. Demikian dari Ibu, terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.